Hai, Sobat Sanak semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini, kita akan mengulas kisah sejarah yang ada di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Kabupaten Balangan adalah pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Februari tahun 2003. Sobat Sanak semuanya, di Balangan ini, punya kisah sejarah, yang wajib kita kenang, tentang, seorang pejuang Banua Banjar, seorang pejuang, yang menggetarkan penjajah Belanda. Jika dulu kita sudah mengulas sang pejuang, Demang Lehman, maka di Balangan ini, kita akan mengulas sejarah sang pejuang, Temenggung Jalil. Menyebut Temenggung Jalil, saking ketakutannya penjajah Belanda, kala itu, ketika beliau sudah gugur syahid dalam pertempuran pun, kuburannya dicari Belanda, dan dibongkar kembali oleh kaki tangan Belanda, dan tengkoraknya diambil, dan disimpan di negeri Belanda, sementara sisa mayat beliau dihancurkan. Dengar sabarat pahan, Banua Banjar, lamun kada dibalas lawan Banyu Mata Wandara, marikit dipikuti kompeni Walanda. Haram menyara, wajah sampai ke puting. Kepahlawanan dalam perjuangan Temenggung Jalil tidak kalah dengan para pejuang perang Banjar lainnya. Selain gelarnya Tumenggung Macan Negara dan Kiai Adipati Anom Dinding Raja yang melekat pada diri Temenggung Jalil, Pangeran Hidayatullah juga memberikan hadiah, sebuah tombak berlilit hiasan atas keberanian beliau. Temenggung Jalil adalah panglima perang, dengan dasar pertahanan, di Banua V. Sejak kecil, dikenal pemberani, dan pendekar dalam ilmu silat. Pada waktu 20 tahun, beliau terlibat dalam perlawanan terhadap Belanda, di desa Tanah Habang, dan Lok Bangkai. Karena kepahlawanannya, beliau dikenal sebagai Kaminting Pidakan, atau seorang jagoan. Perjuangan Temenggung Jalil dimulai pada tahun 1859 dengan menyusun kekuatan di Banua V. Beliau membuat pos-pos penjagaan di sekitar Babirik, Alabio, dan Sungai Banar. Di sekitar Masjid Amuntai, didirikan benteng. Di mana, pada awal Februari tahun 1860, Belanda membuka kapal-kapal perang Admiral van Kinsbergen dan kapal Bernet dengan beberapa ratus serdadu dan pasukan meriam yang dipimpin oleh Mayor Gustav Verspik. Kapal perang itu akhirnya sampai di Alabio, dan seterusnya terpaksa menggunakan kapal atau perahu yang lebih kecil karena rintangan yang banyak di sungai. Pertempuran terjadi di sekitar Masjid Amuntai. Benteng di sekitar masjid dipertahankan dengan kuat di bawah pimpinan Matia atau Matiasin, pembantu utama Temenggung Jalil. Dia dengan berani mengamuk menyerbu serdadu Belanda. Ketika itu, beratus-ratus orang yang gugur menjadi syuhada dalam pertempuran tersebut. 44 orang diantaranya dimakamkan di Kaludan. Selanjutnya, pasukan para pejuang yang dipimpin Temenggung Jalil di Banua V kemudian menggabungkan diri ke Benteng Tundakan bersama-sama Temenggung Baro dan Pangeran Maradipa. Pada tanggal 24 September tahun 1861, pasukan Belanda, dengan kekuatan sekitar 300 orang, di bawah pimpinan Kapten Van Langen dan Kapten Van Heyden, mengepung Benteng Tundakan, yang dipertahankan oleh Temenggung Jalil bersama-sama Pangeran Antasari, dan tokoh pejuang lainnya. Benteng Tundakan hanya dipertahankan dengan 30 pucuk meriam dan senapan saja jauh lebih kecil dibandingkan dengan Belanda. Meskipun demikian, kobaran semangat juang mereka tak kenal menyerah. Dan akhirnya Belanda terpaksa mundur dari tempat pertempuran.
Ketika perang sedang berkecamuk, Tumenggung Jalil mengamuk ke tengah-tengah musuh. Dalam pertempuran itulah, ternyata, Tumenggung Jalil gugur sebagai kesuma bangsa. Mayatnya ditemukan di dalam tumpukan mayat-mayat serdadu Belanda, dan letaknya jauh di luar benteng, bersama-sama serdadu Belanda yang dibunuhnya. Sobat sanak semuanya, Benteng Tundak, atau areal Benteng Tundakan, berada di Desa Tundakan Hulu, Kecamatan Awayan. Pada masa perjuangan dulu, Benteng Tundak merupakan tempat yang termasuk garis pertahanan Pangeran Antasari di hulu sungai, atau Banua V di bawah Panglima Perang Tumenggung Jalil. Kini Benteng Tundakan merupakan salah satu dari 3 tempat cagar budaya di Kabupaten Balangan yang langsung di bawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda. Balai ini di bawah langsung Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia.